menang, Afrika menang, Afrika menang revolusi 45. Sebagai seorang presiden dan sebuah negara yang besar serta sangat luas wilayahnya, dan dengan keanekaragaman etnis, agama, dan ideologi, tentu banyak sekali tantangan maupun tuntutan. Bahkan, berbagai perlawanan dari berbagai pihak, termasuk pihak atau golongan yang tidak puas atas kebijakan presiden, termasuk terhadap Presiden Soekarno sebagai kepala negara dalam memimpin pemerintahan, baik secara etika politik dengan berbagai kritikan, hujatan, bahkan sampai hal yang sangat ekstrim, yaitu pembunuhan. Berbagai peristiwa percobaan pembunuhan pada periode tahun 1940-an hingga tahun 1960-an misalnya, kerap terjadi terhadap Presiden Soekarno. Di antaranya, peristiwa perebutan kekuasaan tanggal 3 Juli 1946, peristiwa Granat Cikini tanggal 30 November 1957, peristiwa MIG 15 Maukar tanggal 9 Maret 1960, peristiwa pelemparan granat di Jalan Cendrawasih tanggal 7 Januari 1962, dan peristiwa penembakan pada saat Idul Adha di halaman Istana Merdeka Jakarta yang terjadi pada tanggal 14 Mei 1962. Didasari oleh berbagai peristiwa perlawanan hingga percobaan terhadap Presiden Soekarno, maka pembentukan suatu kesatuan atau pasukan khusus yang menjaga seorang presiden mutlak diperlukan, yang kemudian pasukan khusus ini dinamakan Resimen Cakrabirawa. Namun, dalam perjalanannya, Resimen Cakrabirawa ini menuai banyak konflik hingga tragedi yang kemudian menyebabkan pasukan khusus pengawal presiden ini dibubarkan. Cakrabirawa dalam pewayangan merupakan senjata ampuh yang dimiliki oleh Batara Krishna. Senjata ini digunakan Batara dalam menumpas semua kejahatan di lakon wayang Purwa. Dengan semboyan Dirgahayu Satyawira atau berarti prajurit setia berpanjang umur, senjata yang bernama Cakrabirawa ini mampu menjaga tuannya dari berbagai kejahatan dengan kesetiaan tanpa batas. Maka dari itu, menurut Soekarno yang termaktub dalam Beni Tragedi Seorang Loyalis, Cakrabirawa merupakan suatu pasukan khusus dengan kekuatan 3.000 orang yang diambil dari keempat angkatan. Tugas pasukan Cakrabirawa adalah melindungi presiden. Mereka ini prajurit-prajurit yang matang dan prajurit gerilya yang sempurna. Bagi Soekarno, Cakrabirawa begitu sempurna karena tahu apa yang menjadi kebutuhannya selaku pemimpin besar revolusi. Pasukan khusus pengawal presiden yang berdiri pada tahun 1962 ini sebelum terbentuknya memiliki sejarah panjang. Pada tahun 1944, sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan misalnya, sudah dibentuk polisi istimewa atau Tokubetsu Keisatsu Tai yang bertugas mengawal presiden. Di wilayah Jakarta Raya,
nama Kesatuan Polisi Istimewa disebut Polisi Macan di bawah pimpinan Gatot Suwiryo. Menurut sumber dari buku Malwiselan, penjaga terakhir Soekarno, pada tahun 1945, Gatot Suwiryo memindahkan anggota polisi Macan ke pasukan pengawal pribadi presiden di bawah pimpinan Mangil Martowijoyo dan sekaligus asrama di gedung Kementerian Dalam Negeri di bawah pimpinan Raden Said Sukanto. Tugas-tugas pasukan pengawal pribadi presiden ini antara lain mengamankan perayaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, membantu pengamanan rapat raksasa di lapangan Ikada pada bulan September 1945, mengawal rombongan presiden dan wakil presiden dalam perjalanan secara rahasia menggunakan kereta api dari Jakarta menuju Yogyakarta pada tanggal 3 Januari 1946. Sejak keberhasilan mengungsikan rombongan presiden dan wakil presiden ke Yogyakarta pada tahun 1947, Said Sukanto membentuk kesatuan khusus bernama Pasukan Pengawal Presiden atau PPP dan dikomandani oleh Mangil Martowijoyo. Tugas utama Pasukan Pengawal Presiden atau PPP adalah menjaga keselamatan pribadi presiden dan wakil presiden beserta seluruh anggota keluarganya. Hingga tahun 1962, meskipun Presiden Soekarno telah mendapat pengawalan dari PPP, upaya terhadap presiden tetap terjadi. Puncaknya, terjadi peristiwa penembakan terhadap Presiden Soekarno di saat Hari Raya Idul Adha di halaman Istana Negara pada tanggal 14 Mei 1962. Meskipun Presiden Soekarno selamat, namun peristiwa ini juga mengakibatkan para peserta jamaah sholat Idul Adha banyak yang terluka. Berdasarkan peristiwa yang mengancam jiwa Presiden Soekarno ini, Ajudan Presiden Letkol CPM Sabur menghadap ke Istana Merdeka untuk menyampaikan laporan bahwa Departemen Pertahanan dan Keamanan berencana untuk membentuk pasukan pengawal Istana Presiden atau PPIP yang lebih sempurna. Pasalnya, kala itu Mangil sudah membentuk Detesmen Kawal Pribadi atau DKP yang beranggotakan satuan-satuan kecil dari kepolisian dan DPC atau Detesmen Pengawal Khusus. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya usaha pembunuhan terhadap presiden, maka usulan dan gagasan pembentukan pasukan khusus yang memiliki tugas-tugas lebih lengkap dan menyeluruh atas keamanan presiden tidak bisa dicegah atau diundur lebih lama lagi. Salah satu tokoh yang getol ingin membentuk pasukan pengawal Istana Presiden ini adalah Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Abdul Haris Nasution. Dalam pembentukan pasukan khusus pengawal presiden tidaklah mudah. Bahkan Presiden Soekarno pada awalnya tidak terlalu setuju dan menganggap perlu atas pembentukan pasukan khusus karena dengan asumsi bahwa pasukan pengawal presiden yang sudah ada selama ini telah cukup. Bahkan beliau khawatir akan rentannya suatu kejadian aksi teror terhadap presiden terulang kembali. Namun, Letkol Sabur tetap mendesak Presiden Soekarno untuk membentuk PPIP yang lebih sempurna. Dengan membawa laporan perencanaan pasukan pengawal Istana Presiden yang lebih sempurna, Letnan Kolonel CPM Sabur menghadap istana. Setelah menghadap istana tanpa seizin Presiden, Letnan Sabur membentuk tim untuk bertugas mengawal presiden dengan meminta 1 batalion terbaik dari setiap angkatan bersenjata, di antaranya Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Karena kondisi inilah,
dengan berbagai pertimbangan dan atas desakan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Abdul Haris Nasution, akhirnya pada tanggal 6 Juni 1962 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Soekarno menyetujui pembentukan sebuah satuan pengawal presiden yang kemudian diberi nama Resimen Cakrabirawa dengan surat keputusan Presiden RI tertanggal 6 Juni 1962 nomor 211-PLT-1962. Pasukan yang dikomandani Letkol Sabur dan Kolonel Maluis Selan ini berkekuatan 3.000 personel yang berasal dari keempat angkatan bersenjata, di antaranya Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Setiap anggota Cakrabirawa berasal dari pasukan yang handal. Mereka direkrut dari bekas pasukan Raider Angkatan Darat, Korps Komando atau KKU Angkatan Laut, pasukan gerak cepat atau PGT Angkatan Udara, dan brigade mobil yang diberi nama Batalion KK atau Kawal Kehormatan dengan nomor urut 1-4. Batalion 1 Kawal Kehormatan ini berasal dari satu batalion Angkatan Darat dipimpin oleh Mayor Eli Ebram. Ia hanya menjabat 1 tahun lebih, kemudian naik pangkat menjadi Letkol, dan pada tahun 1965 Eli Ebram kemudian diganti oleh Letnan Kolonel Untung yang merupakan pindahan dari Kodam 7 atau Diponegoro, Jawa Tengah. Letnan Kolonel Untung sebagai pemegang bintang sakti berkat kiprahnya pada operasi Trikora ini memimpin batalion atas beberapa kompi. Salah satunya Kompi C yang dipimpin Letnan 1 Dul Arif, dan anak buah Dul Arif dari Kompi C ini kemudian ternyata banyak yang menjadi pemimpin dan eksekutor para jenderal serta perwira menengah dalam operasi Gerakan 30 September atau G30S. Laksanakan, segera. Siap, laksanakan. Mereka adalah Sersan Mayor Bungkus dan pembantu Letnan 2 Jahurup asal Bondowoso, Sersan 2 Raswat dari Brebes, Sersan Mayor Surono Hadiwiono dari Solo, Sersan Mayor Satar dari Malang, Sersan 2 Gijadi dari Solo, dan Kopral 2 Hergiono. Di luar itu, ada Sersan 1 Ishak Bahar dari Purbalingga yang bertugas berjaga di lubang buaya saat mereka para korban. Pokoknya saya siap. Dalam pasukan Kesatuan Pengawal Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, Cakrabirawa ada 2 kompi yang saya ideologi. Selain itu, menjelang 30 September 1965 malam hari atau menjelang operasi G30S, pasukan dari Kompi C pimpinan Letnan Dul Arif dikumpulkan di asrama Cakrabirawa. Dari sekitar 3.000 anggota Cakrabirawa yang berhasil dikumpulkan oleh Letkol Untung yang merupakan komandan G30S dan Dul Arif, hanya 60-an orang. Artinya yang terlibat G30S dari Resimen Pengawal Presiden ini hanya 2%. Menurut Mayor Bungkus dalam wawancaranya dengan Ben Anderson dalam Jurnal Indonesia Universitas Cornell yang berjudul The Word of Sersan Mayor Bungkus, saya dapat perintah dari komandan batalion untuk memberikan briefing. Misi kita adalah menggagalkan kudeta Dewan Jenderal dengan misi Operasi G30S. Terutama sekali mengenai tugas utama pasukan Pasopati yang akan dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif. Kompi C Resimen Cakrabirawa pimpinan Letnan Dul Arif ditambah pasukan dari Batalion 454 dan Brigif 1 Jaya Sakti ini kemudian melakukan pencegahan dan beberapa jenderal terbaik Indonesia yang mana sasaran utamanya adalah Jenderal Abdul Haris Nasution.
Meski hanya sekitar 2% yang terlibat G30S, namun nama Cakrabirawa lewat film propaganda penumpasan pengkhianatan G30S PKI kadung melekat dalam benak masyarakat sebagai pasukan dan para jenderal Angkatan Darat. Otomatis, pasukan yang dalam perjalanannya bertugas mengawal dan menjaga presiden ini pada akhirnya kemudian dibubarkan.